Sampai malam hari ini kita masih belum tahu siapa sosok yang akan dipinang oleh Prabowo Subianto untuk bisa menjadi pendampingnya, bakal calon wakil presiden di 2024 atau pemilu 2024. Kita juga belum tahu siapa kemudian sosok yang masih akan terus didorong oleh Partai Golkar untuk bisa ditawarkan dan juga mendampingi Prabowo Subianto. Akankah tetap bertahan dengan ketumnya Erlangga Hartarto atau sosok yang lebih muda dan juga jadi favorit Ridwan Kamil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya Putri Viola menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari pengamat politik, suara dari Gerindra dan juga suara dari Golkar. Tapi sebelumnya seperti biasa, tim kami sudah menyiapkan rangkaian kabar-kabar menarik sebagai pembuka jumpa kita malam hari ini. Yang pertama kita akan lihat pabrik dan gudang sendal yang berada di salah satu kawasan ini kemudian juga terbakar pada hari ini. Pemirsa, ini adalah pabrik dan gudang sendal yang berada di kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara, dan terbakar pada Jumat siang. Banyak bahan material dan hembusan angin membuat api dengan cepat membesar, membakar sebuah pabrik dan gudang sendal di Jalan Kapuk Muara, Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat siang. Besarnya kobaran api juga turut membakar satu buah truk fuso yang terparkir di depan gudang sendal. Menurut keterangan warga sekitar, awalnya sempat terjadi ledakan sebanyak 4 kali dari lokasi kebakaran. Belum diketahui ada korban jiwa atau tidak, tapi petugas hingga kini juga masih terus melakukan proses pemadaman dengan mengerahkan puluhan unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Sejumlah karyawan baku hantam dengan warga yang berusaha membantu proses pemadaman agar api tidak merambat ke pemukiman warga. Terlihat dari udara, kepulan asap dan api mengepul ke udara akibat terbakarnya sebuah pabrik. Dan kencangnya angin yang berhembus ini membuat api nyaris merambat ke pemukiman warga yang berdempetan dengan pabrik. Sejumlah karyawan yang panik berusaha menghalangi sejumlah wartawan yang akan melakukan peliputan pabrik dan gudang yang terbakar. Karyawan pabrik juga menghalangi warga yang ingin membantu memadamkan api agar tidak merambat ke pemukiman warga, bahkan nyaris baku hantam. Belum diketahui pasti penyebab dari terjadinya kebakaran pabrik dan gudang yang berada di tengah pemukiman ini. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya hari ini akan memeriksa rencananya 16 pemeran film porno yang diproduksi di wilayah Jakarta Selatan. Namun seluruh pemeran yang hendak diperiksa tersebut mangkir dalam panggilan penyidik. Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya masih terus menyidik kasus produksi film porno yang dibuat oleh 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Dan dari hasil proses penyidikan dan gelar perkara, hari ini penyidik sebenarnya menjadwalkan memeriksa 16 orang pemeran dalam film porno tersebut, termasuk selebgram bernama Siska. Namun tak satu pun yang mengindahkan panggilan penyidik tersebut, dan ke-16 pemeran dalam film porno tersebut dipastikan mangkir. Cara dinamika perkembangannya, ya. Ada beberapa catatan sampai dengan pukul 14.23 hari ini, ya. Ini bukan konfirmasi ya, tetapi sejauh ini belum ada kehadiran ke-16 talent tersebut. Kemudian langkah-langkah ini kita tentunya penyidik akan kembali membuat panggilan. Ada 2 di sini. Panggilan yang bersifat panggilan kedua karena tidak ada konfirmasi, ya, maka tentu skema pemanggilan yaitu surat panggilan kedua.
Ada sebagian karena ini ada pengiriman yang melalui ekspedisi ya ke beberapa saksi talent ini, diantaranya kan ada yang di luar kota termasuk di luar pulau. Ini ekspedisi mengembalikan surat panggilan penyidik dengan catatan bahwasannya yang bersangkutan tidak ditemukan atau sudah pindah alamat sebagaimana surat yang dilayangkan. Nah, tentunya ini akan menjadi bahan kajian kembali oleh penyidik untuk melakukan pemanggilan sesuai dengan identitas dan alamatnya. Untuk rinciannya ada pada pejabat teknis, belum bisa kami sampaikan siapa yang akan dipanggil kedua dan siapa yang akan dipanggil ulang. Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS hari ini menggelar pertemuan. Salah satu materi bahasan adalah penentuan sikap dukungan PKS berkaitan dengan Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres. Pertemuan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera hari ini digelar tertutup di kantor DPP PKS di Jakarta Selatan. Salah satu materi bahasan adalah penentuan sikap dukungan PKS kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, sebagai bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan yang akan mendampingi Anies Baswedan. Untuk bisa mengetahui bagaimana kelanjutan dari agenda ini dan juga informasi terbaru, rekan kami Yohanes Leonardo akan mengabarkan untuk Anda. Silakan laporannya. Ya, selamat malam Putri dan juga pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam. Saat ini di DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan memang sesaat lagi akan berlangsung konferensi pers begitu yang akan diumumkan begitu baik dari kubu Koalisi Perubahan sendiri tentunya yang ada dari Partai Nasdem maupun juga dari Partai PKB ataupun juga dari DPP PKS sendiri yang akan berlangsung sesaat lagi di DPP PKS. Dan untuk isi pertemuan sendiri kami masih menantikan terkait poin-poin apa saja yang tentunya menjadi pembahasan dalam rapat Majelis Syuro DPP PKS sejak sore hari tadi, karena memang seperti kita ketahui bersama bakal capres dan juga bakal cawapres Koalisi Perubahan yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang datang pada sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, kemudian sempat menyampaikan beberapa hal terkait apa-apa saja akan dibahas begitu dalam rapat Majelis Syuro pada hari ini. Dan setelah itu memang dijadwalkan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat atau beberapa saat lagi ini akan berlangsung konferensi pers yang akan mengumumkan hasil pertemuan Majelis Syuro pada malam hari ini. Dan setelah menyampaikan beberapa poin-poin ini nantinya juga akan ada atraksi begitu yang kami terima informasinya, di mana akan digelar begitu spanduk besar yang tentunya berkaitan dengan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden Republik Indonesia dari Koalisi Perubahan untuk periode 2024 hingga 2025 mendatang. Karena memang tadi juga kedatangan dari Muhaimin Iskandar dan juga Anies Baswedan ini disambut langsung oleh elit-elit partai. Tadi kami sempat memantau ada beberapa elit partai, diantara ada Sekjen PKS begitu, yakni Habib Abu Bakar, kemudian juga ada elit-elit partai lain seperti Hidayat Nur Wahid, juga ada kami lihat tadi ada Muhaimin Iskandar yang didampingi oleh Sudirman Said begitu, juru bicara dari Anies Baswedan sendiri untuk Pilpres 2024 ini. Dan memang tentunya seperti pemirsa di rumah dan juga Putri di studio, kami juga masih menantikan terkait poin-poin apa saja yang nanti akan disampaikan oleh DPP PKS dari hasil rapat Majelis Syuro pada sore hari ini. Demikian sementara ini kami kembalikan lagi kepada Anda Putri di studio. Baik, Yohanes Leonardo, terima kasih untuk informasinya. Kita akan terus tunggu bagaimana hasil konferensi pers yang akan disampaikan. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, setelah jeda kita akan bahas mengenai seberapa kuat sebenarnya daya tawar dari Partai Golkar untuk bisa mendorong para tokohnya ini bisa mendampingi Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presiden di pemilu 2024. Akankah tetap mempertahankan, menyorongkan Airlangga Hartarto ataukah beralih ke Ridwan Kamil? Kita akan bahas saat lagi. Kamis malam kemarin, para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kantor DPP Partai Golkar di Palmerah, Jakarta Barat.
Rapat gabungan pimpinan Parpol KIM ini dikelar saat isu penentuan cawapres Prabowo sedang menghangat. Penentuan cawapres menjadi sorotan usai Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil dalam beberapa hari terakhir santer dikabarkan akan dipinang PDI Perjuangan untuk menjadi cawapres pendamping Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Di tengah kencangnya isu tersebut beredar, Ridwan Kamil justru menyambangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu malam, 13 September 2023. Seperti diketahui, tarik-menarik di internal koalisi KIM sangat kuat. Masing-masing partai di koalisi ingin mengajukan calonnya menjadi cawapres. Partai Golkar sebagai pemilik suara terbanyak kedua, berdasarkan hasil pemilu 2019 mengajukan nama Airlangga Hartarto. Airlangga dinilai sebagai sosok yang tepat mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Zulkifli Hasan, menyodorkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai kandidat cawapres Pilpres 2024. Alotnya memilih sosok cawapres sebagai pendamping Prabowo membuat KIM belum sepakat menentukan sosok cawapres yang tepat sebagai pendamping Ketua Umum Gerindra. Seusai pertemuan para ketua umum partai politik KIM, Prabowo Subianto menegaskan nama bakal calon wakil presiden masih akan digodok secara bersama dengan para pimpinan parpol di KIM. Mengenai wakil presiden, kita juga sudah sepakat. Kita akan terus menggodok sesuai dengan tradisi adat kita, musyawarah mufakat. Kita akan diskusi dan kita dalam suasana yang paling penting adalah kepentingan besar, kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Saya kira itu. Sikap Ketua Umum Partai Gerindra tak kunjung memutuskan cawapres, terkesan Prabowo tengah bimbang menentukan pendampingnya untuk pemilu 2024. Lantas, siapa sosok figur cawapres yang menjadi pilihan Prabowo? Apakah sosok cawapres muda menjadi pilihan Prabowo? Akankah Golkar menarik dukungan jika Prabowo tidak menjatuhkan pilihan pada Airlangga sebagai cawapres? Tim TV One mengabarkan. Sepertinya diskusi, perdebatan ataupun juga tawar-menawar yang terjadi di antara partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju ini semakin menghangat. Sehingga kemudian bahasan kami pada malam hari ini adalah siapa kemudian yang akan dipinang oleh Prabowo Subianto sebagai pendampingnya bakal calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Lalu bagaimana dengan sikap Golkar mengenai hal ini? Langsung saja saya akan perkenalkan para narasumber yang sudah hadir di samping saya, Waketum dari Partai Golkar yaitu Pak Nurdin Halid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik. Dan juga ini yang begitu happy karena mantunya habis cetak gol. Bang Andre Rosiade dari Gerindra, Ketua DPP Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam Putri. Baik. Senior kita Pak Nurdin Halid dan Prof. Fahri Ali. Baik, dan juga pengamat politik senior Prof. Fahri Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Fahri. Malam. Nggak usah pakai Prof lah. Oke, Pak Fahri. Karena bukan memang. Baik. Oke. Pak Nurdin, ini langsung saja saya akan berangkat dari apa yang disampaikan oleh Waketum Golkar juga, yaitu Pak Melkias Mekeng, mengatakan bahwa Golkar harusnya lebih rasional. Tidak perlu kemudian terus mendorong Airlangga Hartarto sebagai calon pendamping bagi Prabowo Subianto. Lebih baik mengalihkan dukungan dan juga mendukung Ridwan Kamil sebagai pasangan dari Ganjar Pranowo. Yang mana yang akan dipilih oleh Golkar? Ya, itu pernyataan biasa saja, melihat euforia, intensitas politik yang begitu dinamis tapi tetap cair. Partai Golkar tetap komit melaksanakan daripada amanah konstitusi, keputusan konstitusi, di mana Pak Airlangga diberi mandat oleh Munas untuk menentukan capres dan cawapres, dan Pak Airlangga telah melaksanakan amanah tersebut, yaitu telah memilih Pak Prabowo sebagai calon presiden. Itu nanti akan dibawa dalam forum Rapimnas, karena Rapimnas juga telah menetapkan Pak Airlangga sebagai calon presiden. Oleh karena itu Pak Prabowo secara konstitusional juga akan dibawa dalam forum Rapimnas. Cawapres kita sampai saat ini terus berjuang melakukan lobby kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden agar Pak Airlangga dipilih sebagai calon wakil presiden dengan berbagai pertimbangan subjektif, objektif
kapasiti dan kemudian kemampuan daripada Pak Erlangga. Ya. Dan Golkar itu adalah partai besar, partai pemenang nomor 2 di DPR, ya kalau suara rakyat Gerindra. Jadi ini sebetulnya pasangan Pak Prabowo dengan Pak Erlangga ini adalah pasangan yang sangat ideal untuk memenangkan Pilpres 2024. Pak Nurdin, kalau nggak kepilih gimana Pak Erlangga Hartarto? Karena kemarin kan juga yang diajak makan oleh Pak Prabowo adalah Pak Ridwan Kamil. Kalau melihat indikatornya ya, insya Allah Pak Prabowo akan memilih Pak Erlangga. Salah satu indikator adalah dijadikan kantor Golkar, DP Golkar sebagai tempat pertama kali untuk pertemuan koalisi Demokrat ya, Gerindra, Golkar, PAN, PBB, kemudian Gelora, dan Pak dalam Prabowo pertemuan pakai batik kuning lagi. Pakai kuning lagi beliau. itu indikator dan tadi malam itu pertemuan adalah tukar pikir ide dan gagasan terhadap isu strategis yang akan nanti ditawarkan oleh Pak Prabowo untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Gitu. Dan keberlanjutan pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu maka saya yakin sekali insya Allah dengan berbagai infrastruktur sumber daya manusia yang militan dari Partai Golkar, apabila ini bersama dengan Gerindra, maka Pak Prabowo bersama Erlangga akan memenangkan Pilpres 2024. Bang Andre, Pak Nurdin aku yakin bahwa yang dipilih oleh Pak Prabowo adalah Pak Erlangga Hartarto. Gimana kemudian dari Pak Prabowo-nya? Ya menurut saya pernyataan Pak Nurdin Halid ini realistis dan bisa saja itu terjadi. Karena memang pemilihan calon wakil presiden itu akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh para ketua umum partai-partai politik. Ada Pak Prabowo, Pak Erlangga, Bang Zulhas, Prof. Yusril nanti, ada Pak Anies Mata, dan mungkin ketua umum partai yang lain akan duduk bareng musyawarah untuk mufakat tanpa voting memutuskan. Dan memang sampai saat ini Golkar mengajukan nama Pak Erlangga, dan Pak Erlangga kita tahu ya punya rekam jejak kinerja luar biasa. Bahkan salah satu motor yang membantu Pak Jokowi membawa Indonesia keluar dari pandemi Covid serta membawa Indonesia selamat dari hantaman krisis dunia. Kalau kemarin Pak Prabowo ketemu makan malam dengan Pak RK, terus apa ada pembicaranya? Pertemuan Pak Prabowo itu taat azas, ya, dan sangat komunikatif. Jadi pertemuan dengan Kang Emil itu dalam rangka silaturahim, dalam rangka nostalgia. Karena memang Kang Emil itu ya adalah tokoh yang kami dukung dan kami usung waktu menjadi calon wali kota Bandung. Bukannya mencari kecocokan, mencari chemistry. Pertama kali Kang Emil itu masuk ke dunia politik itu didukung oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Jadi dan pertemuan kemarin itu silaturahim, makan malam, lalu Kang Emil mengupdate perkembangan Jawa Barat kepada Pak Prabowo, dan pertemuan itu diketahui Pak Erlangga. Dan yang menarik, Kang Emil bawa oleh-oleh cilok untuk Pak Prabowo. Tapi elektabilitas itu termasuk nggak salah satu hal prasyarat yang betul-betul dipertimbangkan oleh Gerindra untuk bisa mendampingi atau memilih pendamping Pak Prabowo? Semua nama yang beredar tentu dipertimbangkan. Tapi sekali lagi Putri, keputusannya ada di tangan musyawarah untuk mufakat para ketua umum partai-partai yang ada di koalisi Indonesia Maju. Mari kita tunggu Putri, saya juga belum tahu, Pak Nurdin Halid juga belum tahu siapa yang akan diputuskan oleh tokoh-tokoh, oleh Pak Prabowo. Dan jadi putusannya bukan hanya oleh Pak Prabowo, Pak Nurdin, tapi bersama-sama. Karena cawapres yang akan mendampingi Pak Prabowo harus merupakan cawapres yang didukung dan disetujui oleh seluruh partai-partai politik yang ada. Dan begini Putri, bagaimana mungkin saja Kang Emil itu pertemuan dengan Pak Prabowo, bisa saja Pak Prabowo dengan informal ya mengajak Pak Kang Emil tidak usah kemana-mana gitu. Tetap aja solid di Golkar bersama Pak Prabowo, bisa saja itu. Dan berarti tawaran dari partai sebelah, koalisi sebelah saya yakin bahwa Kang Emil tidak akan tergoda karena sesaat setelah dilantik jadi wakil ketua umum Partai Golkar ya, beliau menyatakan mengeluarkan statement bahwa taat asas dengan keputusan Partai Golkar dan mendukung Pak Erlangga sebagai calon presiden. Nah, maupun calon wakil presiden. Oleh karena itu saya yakin Kang Emil tidak akan tergoda. Dan Golkar telah mempersiapkan Kang Emil untuk tetap memimpin Jawa Barat, kontestasi pilkada akan datang atau ke DKI, itu terus ke Kang Emil. Kang Emil adalah masa depan. Gitu. Bukan sekarang. Sekarang ada waktunya nanti. Sekarang Pak Erlangga, ada waktunya nanti untuk Kang Emil. Pak Nurdin, Pak Fahri bagaimana melihatnya? Yang merumuskan, yang memilih, bukan merumuskan, tapi yang memilih nanti calon pasangannya adalah bukan Pak Prabowo sendiri, tapi ada para ketua umum dari partai-partai dari koalisi tersebut. Iya, yang pertama mau
saya katakan tentang side effect. Ya. Baik, Pak Fahri, tapi mohon maaf, saya harus terpaksa tahan dulu. Ya, nggak Kita apa-apa. akan mendengarkan bagaimana konferensi pers yang berlangsung setelah Bagus sekali. pertemuan yang ada di PKS. Supaya makin jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja kita akan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin untuk dimohon untuk berdiri. Iya, disesuaikan saja. Baiklah, Indonesia Raya. Dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada. Wa man nasru illa min indillah. Kita meyakini bahwa kemenangan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebelum kita mulai rangkaian acara berikutnya, marilah kita bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kami mohonkan dengan hormat kepada Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim. Kepadanya disilahkan. Ketua Majelis Suro ini? Enggak, Ketua Dewan Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mengundang miliaran malaikat. Baik Pak Fahri, kita lihat saat ini juga kita akan mendengarkan bagaimana hasil dari Partai Keadilan Sejahtera. Tapi kemudian kita juga bahas lanjut pembahasan yang tadi, Pak Fahri. Bagaimana kemudian melihat bukan hanya kepala Pak Prabowo saja yang menentukan, tapi ada banyak kepala, yaitu adalah ketua umum partai-partai ini. Iya, yang pertama saya katakan side effect ya, dari makan bareng antara Prabowo dan Ridwan Kamil. Itu memperbesar kesempatan Mahfud MD untuk menjadi calon wakil presiden di pihak Ganjar Pranowo. Oke. Gitu. Ini menarik sekali. Nah, yang kedua, saya kira ya koalisi Prabowo itu adalah ya cerminan dari kelompok teknokratik pada masa lalu, gitu. Jadi ada Prabowo di situ, ada Airlangga Hartarto, lalu kemudian ada Erick Thohir, lalu kemudian ada Yusril. Baik, kita mungkin tahan sampai nama-nama tersebut. Kita dengarkan nanti penjelasan Pak Fahri berikutnya, tapi kita akan jeda sejenak. Kami segera kembali saat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri beserta para wakil Ketua Majelis Syuro dan juga seluruh anggota Majelis Syuro. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Pak Ahmad Ali beserta seluruh jajaran, dan juga yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Pak Abdul Muhaimin Iskandar beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati, saya banggakan bakal calon Presiden Republik Indonesia Saudara Anies Rashid Baswedan. Insan pers, hadirin hadirat sekalian, dan seluruh bangsa Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini Jumat 15 September 2023 telah berlangsung musyawarah Majelis Syuro yang ke-9 Partai Keadilan Sejahtera di kantor DPT PPKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Forum MMS ini berjalan alhamdulillah dengan sangat baik, khidmat dan penuh kebersamaan. Sebelumnya DPP PKS telah menerima kunjungan silaturahim kebangsaan dari Partai Nasdem, PKB serta Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Hasil silaturahim kebangsaan yang berjalan dengan hangat dan penuh kekeluargaan tersebut telah saya laporkan kepada forum musyawarah Majelis Syuro dalam kesempatan hari ini. Dan alhamdulillah hasil keputusan musyawarah Majelis Syuro yang ke-9 menghasilkan beberapa poin. Pertama, memperkuat keputusan musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Kedua, memutuskan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan pada pemilihan presiden tahun 2024. Yang ketiga, menyetujui dan menetapkan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Republik Indonesia yang secara resmi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera pada Pilpres tahun 2024. Jadi ini sekaligus menepis berbagai keraguan masyarakat dengan adanya hasil ini. Yang keempat, dengan pencalonan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Republik Indonesia, PKS optimis dapat mengokohkan kemenangan yang didasari semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah kebangsaan, dan ukhuwah insaniyah. Yang kelima, menginstruksikan kepada seluruh pengurus, anggota, dan keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera untuk totalitas bekerja keras memenangkan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Saya kira itu hal yang krusial yang kami putuskan terkait dengan Pilpres. Namun di luar itu, musyawarah Majelis Syuro juga memberikan perhatian pada beberapa poin. Yaitu poin yang ke-6,
menugaskan DPP PKS untuk melakukan langkah-langkah advokasi terhadap permasalahan yang menimpa masyarakat di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Saya kira ini bagian dari keputusan Majelis Syuro yang mengamanahkan pada saya, Sekjen, Bendum, dan seluruh jajaran DPP untuk mengadvokasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat di Pulau Rempang. Di samping itu, ada poin yang ketujuh, yang ini juga bagian dari perhatian Musyawarah Majelis Syuro terkait dengan kondisi berbagai yang ada di masyarakat Indonesia, kekeringan yang terjadi di beberapa daerah, dan berbagai hal yang kiranya di poin ketujuh inilah mengajak kepada keluarga besar PKS dan masyarakat Indonesia untuk memperbanyak doa bagi keselamatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah hasil keputusan MMS ke-9 Partai Keadilan Sejahtera. Semoga mendatangkan kemenangan dan keberkahan untuk umat, bangsa, dan negara. Sebelum saya tutup, saya sampaikan dua buah pantun. Dari kebagusan ke setu babakan, sehingga sejenak beli Miriamin. Hasil keputusan sudah dibacakan, siap totalitas menangkan, amin. Satu lagi, makan di warteg jangan lupa bayar. Sayur tumis, lauknya gorengan. Pasangan amin siap berlayar. Insya Allah optimis raih kemenangan. Allahu Akbar, merdeka. Kurang dan lebihnya saya maaf. Wallahu waliyut taufiq wal aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Presiden untuk tetap di atas panggung bersama Sekjen dan juga Bendum. Kita akan bersama nanti kira-kira secara resmi bentuknya apa dari amanah yang sudah ditetapkan oleh Majelis Syuro 9 Partai Keadilan Sejahtera kepada dua orang bakal calon Presiden Republik Indonesia 2024 dan juga bakal calon Wakil Presiden di 2024. Hadirin yang berbahagia, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dan juga kepada Bapak Abdul Muhaimin Iskandar untuk tampil ke atas panggung. Akan menerima secara resmi amanah yang diberikan oleh Partai Keadilan Sejahtera yang akan disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Haji Ahmad Syaihu. Ya, akan disematkan berupa peci nasional kepada bakal calon Presiden Republik Indonesia Bapak Anies Rashid Baswedan. Allahu Akbar, merdeka. Selanjutnya, ya, inilah yang secara resmi di hari Jumat 15 September 2023 dicalonkan sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami persilakan untuk difoto bersama. Silakan para fotografer difoto dengan yang terbaik posenya. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana hasil dari musyawarah atau musyawarah Majelis Syuro ke-9 yang disampaikan juga oleh Presiden PKS, di mana PKS mengusung bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Kemudian tadi sebelum itu kita juga dengarkan bagaimana Pak Fahri menjelaskan kepada kita siapa saja nama-nama yang berpotensi atau menjadi kandidat pendamping Pak Prabowo Subianto. Mungkin juga bisa diberikan pandangan mengenai hal ini, Bang Andri, karena Pak Fahri terlebih dahulu mempersilakan Bang Andri untuk bisa memberikan komentar. Ya, saya baru tahu tuh judul Erlangga tak dipilih, Prabowo goodbye ya. Oke. Saya ingin menyampaikan bagaimana suasana tadi malam, Putri. Suasana yang pertemuan di kantor Partai Golkar itu adalah pertemuan resmi pertama Koalisi Indonesia Maju dan dipilih kantor DPP Partai Golkar di mana Pak Erlangga Ketua Umum Partai Golkar. Suasananya sangat hangat, penuh
rasa kekeluargaan dan sangat solid. Nggak ada pusing-pusing untuk bisa menentukan memilih. Enggak. Bahkan dalam pertemuan itu kita sepakat, kemarin brainstorming, kita sepakat untuk menyiapkan program untuk memastikan keberlanjutan program Pak Jokowi, fondasi yang sudah dicandangkan oleh Pak Jokowi akan kita lanjutkan dan kita tingkatkan sehingga seluruh partai sepakat akan mengirimkan pakar-pakar terbaiknya untuk menyusun program kerja. Bagaimana melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi. Yang kedua, dalam pertemuan selanjutnya juga disepakati akan dibentuk tim pemenangan. Jadi sangat-sangat hangat, sangat-sangat penuh kekeluargaan, penuh canda, tawa. Jadi judulnya Putri itu menyesatkan benar itu. Nggak Bang, ini kan kemungkinan nggak ada saja kan. Dan intinya apa? Kenapa saya bilang menyesatkan? Karena koalisinya sangat solid. Golkar sangat solid. Jadi PAN juga sangat solid. Dan semua sepakat tadi malam itu bahwa kita akan memilih cawapres dengan cara musyawarah untuk mufakat itu. Dan seluruh ketua umum itu komit dengan apa yang ditandatangani. Gitu loh. Baik. Gitu Kalau loh. semuanya sangat solid Pak Nurdin, dan ternyata kalau memang hasil musyawarahnya ternyata tidak memilih Pak Erlangga, Golkar akan legowo mengenai hal ini? Dalam politik itu semua kemungkinan bisa terjadi, tetapi untuk ini kita tidak boleh berandai-andai Putri. Dan insya Allah Golkar akan tetap solid di dalam koalisi Indonesia Maju. Karena ini keputusan ini bukan sesuatu yang secara tiba-tiba. Pak Erlangga itu tidak memutuskan sendiri, itu dilakukan pengkajian secara mendalam di internal Partai Golkar, konsultasi dengan para senior partai, ketua dewan pembina, ketua dewan penasehat, ketua dewan pakar, ketua dewan etik, Pak Yusuf Kalla sebagai senior Partai Golkar baru memutuskan untuk memilih Pak Prabowo sebagai calon presiden. Jadi tidak semudah itu dan kita tidak akan berandai-andai seperti itu. Dan insya Allah Golkar akan tetap solid dan saya yakin juga Pak Prabowo sangat-sangat mempertimbangkan daripada dalam segala hal kemampuan Pak Erlangga secara personal maupun soliditas daripada Partai Golkar, infrastruktur yang sampai kepada tingkat paling bawah di RT RW itu Golkar punya struktur sampai tingkat bawah dengan sumber daya manusia yang mumpuni, sangat militan, dengan caleg-caleg yang handal. Insya Allah Pak Prabowo aspek-aspek itu tentu dipertimbangkan. Tapi politik itu memang juga kepentingan dan saya yakin bahwa Pak Prabowo kan sudah sangat berpengalaman yang ketiga kalinya sebagai incumbent, sangat mempertimbangkan berbagai aspek untuk mengakomodir semua kepentingan. Dan saya yakin Pak Prabowo tahu bahwa politik atau kepentingan adalah kekuasaan. Bagaimana berebut kekuasaan, maka perlu kerjasama. Baik, politik itu kepentingan Pak Fahri. Bagaimana kemudian mengakomodir semua kepentingan dari ketua umum partai-partai yang mendukung tersebut. Tapi nanti ya Pak Fahri, kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Kalau dengan cerita Bang Andri tadi sepertinya untuk menentukan pendamping dari Pak Prabowo semuanya berjalan adem. Semuanya smooth tanpa riak dan gelombang. Walaupun hingga saat ini Pak Prabowo belum mengumumkan siapa yang akan ia pilih. Pak Fahri bagaimana penilaiannya? Ya, saya tadi sengaja memang meminta supaya bicara terakhir. Karena untuk mendapatkan data gitu. Sebagai peneliti saya kemudian akan memberikan kesimpulan yang sedikit ya semi konklusif di dalam dinamika politik internal koalisi Prabowo Subianto. Jadi kesan saya percaya kepada Andre bahwa itu sebuah koalisi yang solid, saya percaya. Tetapi dengan tambahan bahwa di atas koalisi itu ada seorang tokoh yang paling berpengaruh, yaitu Presiden Jokowi, gitu. Nah, seluruhnya kalau saya mau mengatakan itu kan all President mean, ya, Prabowo, Erlangga dan Zulhas dan satu lagi Erick Thohir, gitu.
Nah, saya kira kata putusnya itu ada dua nanti. Mereka akan musyawarah setengah jam kata dia akan selesai. Ya. Tetapi kemudian yang finalnya itu adalah ketika kemudian Presiden Jokowi mengangguk. Ini yang kemudian saya lihat. Ya. Karena sekali lagi kalau kita membandingkan ya kepada PDI Perjuangan itu sudah relatif otonom ya dari pengaruh Presiden Jokowi. Gitu. Jadi satu-satunya yang kemudian sangat solid berada di belakang Presiden Jokowi itu adalah koalisi Prabowo. Gitu. Baik. Jadi saya percaya apa yang dikatakan Andri tadi. Gitu. Itu pertama. Nah yang kedua, masih ada waktu kan? Masih ada waktu. Ya. Mungkin bisa dipersingkat juga Pak Fahri. Ya, akan singkat sekali. Yang kedua adalah kalau kita lihat sejarah, gitu. Pertama adalah sejarah Habibie, gitu. Habibie pada akhirnya itu disokong setengah-setengah. Ketika dia maju menjadi presiden pada 1999, gitu. Oleh pasukan kuning. Maksud saya partainya Nurdin Khalid gitu. Yang kedua adalah Wiranto. Wiranto ya was elected ya sebagai calon presiden pada 2004 gitu. Dan pemimpinnya pada waktu itu adalah Golkar ya, pada waktu itu adalah Akbar Tanjung gitu. Tetapi kemudian soliditasnya itu juga ya tidak tampil justru ketika proses election itu berlangsung gitu. Nah, jadi pesan saya kepada Andre ya dan kepada Nurdin Khalid, jagalah itu dan jangan ulang sejarah gitu. Sebab ya Golkar bagaimanapun itu adalah partai lama di dalam bermain. Baik. Itu saja. Closing statement dari keduanya, Bang Andre, mungkin betul menunggu agukan dari Pak Jokowi mengenai memilih pendamping? Memang betul bahwa Koalisi Indonesia Maju, ketua umumnya adalah timnya Pak Jokowi. Pak Prabowo Menteri Pertahanan Pak Jokowi, Pak Erlangga Menko Perekonomian Pak Jokowi, Bang Zulhas adalah Menteri Perdagangan, dan juga Prof. Yusril punya sekjennya yang Wakil Menteri Tenaga Kerja. Dan saya rasa tidak ada salahnya didiskusikan atau dikonsultasikan dengan Pak Jokowi, tapi sesuai dengan arahan Pak Jokowi menyampaikan dalam sidang paripurna 16 Agustus bahwa beliau tidak akan cawe-cawe, ya kan. Jadi intinya apa? Keputusan itu nanti diputuskan di dalam musyawarah untuk mufakat para ketua umum partai politik. Baik, terakhir mungkin Pak Nurdin, kita ingin sekali minta bagaimana ketegasannya dari Golkar begitu. Ketika kemudian Pak Erlangga tidak dipilih, masih tetap berada di kubu yang sama, koalisi yang sama, gerbong yang sama? Kita tidak bisa berada begitu, tapi insya Allah Golkar akan solid dengan Koalisi Indonesia Maju dan akan lebih solid lagi, dan saya yakin bisa memenangkan kalau Pak Prabowo memilih Pak Erlangga sebagai calon wakil presiden. Baik, kita akan terus tunggu nanti. Kira-kira akan diumumkan siapa? Karena kalau Bang Andre bilangnya adalah momentum. Nah, ini kita akan tunggu momentumnya apakah di bulan ini September atau bulan depan Oktober. Tapi terima kasih Pak Nurdin, Bang Andre juga terima kasih, Pak Fahri juga terima kasih sudah memberikan pandangannya. Nah, berikutnya kita juga akan lihat rangkaian kabar yaitu pabrik dan gudang sendal yang berada di kawasan Telugong, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat siang terbakar. Anda lihat bagaimana terjadinya kebakaran ini dan banyak bahan material dan hembusan angin membuat api dengan cepat membesar, membakar gudang tersebut dan juga membuat warga menjadi panik tentunya. Anda lihat bagaimana asap hitam membumbung tinggi di udara dan juga upaya pemadaman terus dilakukan. Besarnya kobaran api juga turut membakar satu truk fuso yang terparkir di depan gudang sendal. Baik, kita akan segera mengetahui bagaimana kondisi terakhir saat ini di lokasi terjadinya kebakaran, proses pemadaman yang ada. Leo, rekan kami akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Leo. Ya, selamat malam Putri dan juga pemirsa. 8 jam lebih proses pemadaman sebuah pabrik dan juga gudang sendal di daerah Penjaringan, Jakarta
Timur masih terus dilakukan. Maksud saya Jakarta Utara masih terus dilakukan, di mana terdapat di sini api masih terus berada, dan juga diketahui bahwasannya warga sekitar yang berada di lokasi kejadian terus memenuhi tepatnya di depan gedung dan juga pabrik, yang mana memang diketahui pihak dari pemadam kebakaran kini telah mengirimkan atau melakukan proses pemadaman api yang memang ini sulit untuk dijangkau para petugas, sehingga membutuhkan sebuah mobil pemadam robot di mana ini bertugas untuk menjangkau lokasi-lokasi yang memang diketahui pada saat di belakang saya ini merupakan bagian dari pabrik, karena di dalam satu area gedung ini sendiri memiliki satu pabrik dan juga satu gudang pembuatan sendal itu sendiri. Dan robot itu sudah dimasukkan ke dalam lokasi yang diharapkan ini dapat melakukan segera pemadaman api. Begitu Putri, kembali ke Anda di studio. Baik, Leo, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu perkembangannya dari sana. Leo, selamat bertugas kembali. Berikutnya kita akan lihat kabar mengenai seorang wartawan media online di Jombang, Jawa Timur yang ditemukan tewas di dekat rumahnya dan bersimbah darah pada hari Kamis malam. Wartawan yang menjadi korban pembunuhan adalah M. Sabto Sugiono, usia 46 tahun, warga dusun Sambong Duran, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, di Kabupaten Jombang. Dan Sabto sehari-hari ini bekerja sebagai kepala biro media online kabar oposisi.net. Jasad korban ditemukan tewas bersimbah darah di depan rumahnya. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP, dan setelah olah TKP polisi langsung membawa jasad korban ke RSUD Jombang. Menurut Nur Halimah, kepala dusun Sambong Duran, diduga yang membunuh tetangga dekat rumahnya berinisial D, dan pelaku sakit hati karena usahanya kerap diganggu oleh korban. Dan informasi terbaru mengenai kasus ini akan kita dapatkan dari AKP Aldo Febrianto selaku Kasat Reskrim Polres Jombang. Selamat malam Pak Aldo. Selamat malam Pak Aldo. Selamat malam Mbak Putri. Ya. Baik Pak Aldo, informasi mengenai kasus ini, penyelidikan sudah dilakukan. Apakah memang betul dugaannya adalah tetangganya berinisial D yang melakukan pembunuhan tersebut? Mungkin bisa diberikan konfirmasinya oleh Pak Aldo. Iya, memang tadi malam terjadi kejadian penganiayaan, pembunuhan ya di wilayah Kabupaten Jombang, tepatnya di Kecamatan Jombang Kota. Ini ada 12 tetangga, 2 orang tetangga. Ya, salah satunya adalah tersangka yang sudah kita amankan, dan satunya korban sudah dimakamkan sore itu, Mbak. Baik Pak, hingga kami tidak terlalu mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh Pak Aldo, tapi mungkin juga bisa dijelaskan, apakah kemudian para tersangka sudah ditetapkan dalam kasus ini Pak? Kita sudah tetapkan 1 orang tersangka, dan kita amankan tadi malam di TKP. Baik, sudah diamankan. Apa yang menjadi motif pembunuhannya Pak Aldo? Untuk pemeriksaan awal, ditemui motif tersangka melakukan hal keji tersebut adalah berdasarkan dendam. Balas karena sering direcokin ketika melakukan usaha. Direcokin ini seperti apa Pak Aldo? Ini yang masih kita dalami lagi Mbak, karena apa? Karena tadi malam pemeriksaan intensif terhadap tersangka juga belum maksimal. Karena apa? Karena tersangka mengalami sedikit guncangan. Maksudnya guncangan apa? Guncang kejiwaan atau? Iya, dari kita juga masih berkoordinasi dengan dokter psikolog untuk memeriksa kejiwaan dari tersangka sendiri. Tersangkanya ini 1 orang perempuan atau laki-laki Pak? Laki-laki. Baik, usianya? Berumur 54 tahun. 54 tahun. Baik, Pak Aldo, terima kasih sudah memberikan informasi ini kepada kami. Kita akan terus tunggu Pak perkembangan selanjutnya. Selamat malam Pak, selamat melanjutkan tugas kembali. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami bawakan data dan fakta mengenai tema yang kami pilih pada malam hari ini, tentunya setelah jeda.
Baik pemirsa, jika melihat mengguritanya bisnis online, maka juga kita akan melihat 3 ini faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Nah, yang pertama adalah pengembang. Pengembang judi online ini biasanya kemudian merupakan sekelompok orang yang membentuk perusahaan yang menyiapkan juga segala infrastruktur terkait judi online. Baik dari konten judi online, kemudian juga sistemnya, hingga infrastruktur seperti server, kemudian lalu lintas data dan teknologi pendukung lainnya. Sambil kami juga tayangkan kepada Anda, seperti inilah ekosistem judi online. Kami memang memilih untuk bisa menampilkan seluk-beluk mengenai judi online, termasuk juga nanti kita akan bahas seperti apa bentuk judi konvensional yang ada di tanah air pada masa lalu. Dan untuk bisa memberikan pandangan lebih lanjut juga mengenai hal ini, termasuk juga penelusurannya, ada Mas Muammar MK selaku pengamat gaya hidup yang juga menulis Jakarta Undercover. Selamat malam Mas MK. Selamat malam, ketemu lagi Mas MK. Kali ini kita bicarakan masalah judi. Nah, ini pihak ekosistem judi online, karena kan sekarang banyak nih lagi ramai Mas MK masalah judi online, dan yang digayat itu adalah para selebgram, para artis untuk bisa mempromosikan ini Mas MK. Ini mah sudah lama sebenarnya, bahwa kita menyebutnya judi online itu kan ada 2 sebenarnya. Ada yang pure dia berdiri sendiri sebagai kayak slot gitu ya, permainan-permainan, dan itu berdiri sendiri. Yang kedua ada kemudian judi online yang dikemas masuk dalam sistem sebuah platform. Ada itu. Jadi misalnya gini, kalau yang kebanyakan kita temuin sekarang ini adalah rata-rata kan mereka punya kanalnya jelas, terus kemudian mereka punya server, kebanyakan kalau nggak di Kamboja itu di Filipina. Ya karena kalau servernya dari kita langsung kan pasti kena ban duluan. Ya, betul. Jadi dan ini jumlahnya banyak banget, walaupun yang populer ada beberapa ya tadi. Misalnya, mati 1 tumbuh 1000 kalau saya bisa bilang, ya kan? Iya, karena ternyata jalan tikusnya mereka lebih jago gitu. Jadi bisa setiap saat diganti label gitu, dan kebanyakan misalnya dari sisi promosi kan mereka door to door. Door to door itu ke ranah-ranah misalnya langsung dari mulai SMS langsung direct ke pelanggan melalui WhatsApp, ya fitur-fitur itu, dan Telegram. Mereka udah sampai ke situ ranahnya. Jadi kalau di media sosial kan riskan kan, karena itu pasti ke-track secara alur kan gitu. Dan kedua misalnya alur promosi yang mereka pakai adalah menggunakan misalnya jasa-jasa situs film yang menggunakan jalan tikus. Kita pernah bahas kemarin situs film yang lewat jalan tikus, kemudian dia punya beberapa tema yang isinya adalah video dewasa, tapi di sisi lain juga mereka rata-rata menerima iklan dari layanan judi online. Nah, itu dan dia. Itu besar sekali jumlahnya. Iya, jadi itu iklannya tuh bisa sangat bombastis karena memang dia bisa memenuhi laman kanal depan situs ini gitu. Betul. Sampai kita lihat juga Mas MK di layar kaca, seperti inilah penampakan dari permainan judi online yang memang saat ini menjamur. Kalau Mas MK mengatakan juga sebenarnya sudah lama dan mereka terus berkembang. Bagaimana caranya untuk bisa mempromosikan hal ini? Nah, ini yang mungkin bisa Anda lihat. Tadi kami juga sampai pada bagaimana sebenarnya ekosistem judi online ini. Sudah ada penyedia servernya, kemudian juga tadi dikatakan oleh Mas MK bahkan juga dari luar negeri, bukan di Indonesia gitu, untuk bisa menghindari ban. Nah, ini kita juga lihat seperti inilah permainannya, Mas MK. Kan ketika para selebriti ini dimintai untuk bisa memberikan sponsor mengiklankan, mereka kebanyakan alasannya adalah saya nggak tahu loh kalau itu game judi online. Benar nggak gitu kira-kira? Atau mereka hanya berdalih saja? Mungkin memang beberapa nggak tahu, karena memang misalnya gini kan, cara mereka berpromosi kan biasa lewat agensi kan. Mereka tidak direct langsung ke aplikasinya ini, langsung ke judinya ini. Jadi mereka akan nyewa jasa advertising sendiri, dan itu biasanya prolognya panjang. Jadi mereka ya dengan segala macam narasi lah gitu. Kemudian ada mungkin beberapa yang emang nggak tahu mungkin, beberapa yang nggak tahu. Tapi mungkin ada beberapa yang tahu. Misalnya kebanyakan misalnya kalau kita perhatiin di medsos itu yang paling sekarang banyak mengiklankan judi-judi online adalah sebenarnya selebgram. Seperti mungkin ini kita lihat juga influencer ditangkap gara-gara mempromosikan judi online. Ada Ara Mudrika ditangkap di Bogor. Nah, tugasnya mempromosikan situs judi online di media sosial. Honornya 7 juta per bulan. Itu bergantung apa kalau menurut Mas MK honornya? Karena beda-beda kan setiap biasanya rata-rata mereka kan berdasarkan ada paket kan. Jadi ada paket itu misalnya ini terimanya per sebulan berapa, paket itu kan paket per 3 bulan atau per 6 bulan gitu. Atau emang ada beberapa yang hitungannya itu putus. Misalnya untuk 1 kali di feed atau 1 kali di feed,
terus berapa kali di story misalnya gitu. Oh, Ada oke. semacam itu. Jadi tapi kebanyakan kalau rata-rata selebgram yang secara apa ya, dilihat dari jumlah followernya itu mungkin ya nggak sampai jutaan ya, mungkin puluhan ribu sampai ratusan ribu. Ya itu tergantung tadi. Biasanya mereka terima paket yang udah jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan seperti itu. Rata-rata seperti itu. Dan konon kabarnya, karena juga saya pernah mendapat tawaran sebenarnya, ditawarin gimana nih kalau terima. Waduh, gue bilang ini pasti repot urusannya gitu. Tapi karena mereka memang sebenarnya mereka lebih suka menggunakan jasa selebgram dalam jumlah yang masif daripada memakai satu selebritas punya nama yang populer itu, tapi cuma satu atau dua. Nanti mungkin Mas MK lebih lanjut bisa lihat lagi kenapa kemudian pilihannya seperti itu, menyasar cara melalui selebgram untuk bisa mempromosikan. Ini kita lihat yang kedua, yang juga ditangkap gara-gara mempromosikan promosi judi online. Ada namanya Areta Febiola, ditangkap oleh Satreskrim Polrestabes Bandung dan memang mempromosikan situs judi online melalui media sosialnya. Ini juga Denny Sukirno, kemudian juga honornya bisa Anda lihat 5 juta sampai 10 juta per bulan. Nah ini mungkin untuk para selebgram tersebut dinilai cukup menggiurkan, cukup menggoda. Begitu Mas MK? Jadi gini, ada namanya sistem progresif. Jadi gini, kalau misalnya sebulan dia misalnya udah paket sebulan nih, terus ada kan orang bisa dari clickbait kan. Jadi kalau dia klik dari misalnya dari sebulan itu si judi online ini beriklan ke salah satu selebgram, kemudian ternyata dia bisa menggait sekian pelanggan, itu ada bonus progresif namanya. Jadi seperti itu. Nah kalau menggunakan jasa beberapa selebritas yang punya, maksudnya yang punya nama kelas atas gitu kan, itu tadi kemungkinannya emang benar-benar mereka nggak tahu. Karena iming-imingnya biasa gede kan gitu bayarannya. Bayarannya gede sekali, mereka berani bayar mahal kan gitu. Kalau sekelas selebgram dengan follower puluhan ribu aja mereka berani 7 juta per bulan misalnya gitu. Apalagi kemudian apalagi yang untuk artis selebritas besar. yang skalanya adalah papan atas misalnya gitu, dengan follower yang jutaan gitu. Tapi Mas MK mengatakan, tapi sebelum Mas MK mengatakan lebih lanjut, kita juga lihat ini ada Solivina Nazila, kemudian juga mempromosikan judi online di media sosial 4,5 juta per bulan. Anda bisa melihat bagaimana variasi angka yang didapatkan penghasilan oleh para selebgram ini. Ini selebgram asal Kabupaten Bandung dan pengikutnya adalah 68.000 followers di media sosial. Mas MK mengatakan mereka itu lebih memilih selebgram ini banyak daripada kemudian di-endorse oleh satu atau mengendorse satu. Tapi nanti sebelumnya kita juga akan lihat bahwa Slovina ini yang mempromosikan situs judi online dengan foto dirinya yang berpose dengan menggunakan pakaian dalam bertuliskan situs judi online. Nah ini caranya untuk bisa mendapatkan followers atau juga menarik perhatian. Terdapat situs judi online yang dipromosikan sejak 2022 lalu dan Solivina pun mendapatkan bayaran 4,5 juta rupiah per bulannya. Mas MK, kenapa seperti ini lebih banyak dipilih dibandingkan satu artis yang besar? Karena gini, kenapa? Karena dia maksudnya gini, dengan jumlah misalnya dana promosinya tersebut lah, misalnya ketemu angka 500 juta gitu. Daripada hanya kebagi untuk 5 selebritas papan atas, ngapain? Mendingan dia bagi banyak untuk selebgram dengan follower bervariasi gitu ya. Mungkin antara 50.000, 100.000 kan itu beda-beda bayarannya kan. 100.000 ke atas, yang biasanya sih di bawah 1 juta biasa kebanyakan. Tapi jumlahnya masif gitu. Itu yang pertama. Keuntungan yang kedua adalah para selebgram ini biasanya punya tema-tema atau kreasi tersendiri gitu untuk mempromosikan tempat judi online ini. Karena begitu banyak yang clickbait dan pelanggan baru bertambah, dia menerima bonus progresif. Misalnya kenapa banyak sekali selebgram itu berani berpose sangat sensual gitu, dengan bahasa juga yang sangat menggelitik gitu. Itu yang memancing, memancing kan? Bahasa yang memancing. Padahal begitu diklik itu adalah situs judi online. Nah itu juga kita lihat, ini Fardean Paleka yang ditangkap oleh Polda Jabar, kemudian juga mempromosikannya di situs judi di YouTube dan juga Facebook. Nah ini honornya yang luar biasa sekali, sampai 600 juta rupiah. Ya karena ini kalau istilahnya beli paketan. Jadi misalnya kan gini, biasanya kalau paket di YouTube itu, apalagi kalau subscribernya besar, itu kan biasanya belinya langsung per episode kan gitu. Misalnya untuk satu tayangan udah built-in misalnya di dalam itu misalnya nilainya 50 juta untuk satu tayangan misalnya gitu. Bonus yang lainnya misalnya dia punya medsos apa lagi gitu. Jadi hitungannya ini paket gelondongan gitu, dari mulai kalau ada Instagram, kalau punya Twitter, kalau punya fanbase di Telegram atau di
mana di WhatsApp, masuk di dalamnya, termasuk juga akhirnya di YouTube. Oke. Nah, ini Ferdian Paleka memang kembali harus berurusan dengan hukum usai mempromosikan 2 situs judi di kanal YouTube dan Facebook miliknya sejak Maret 2023. Dan tidak tanggung-tanggung keuntungan yang diraupnya dari 2 situs ini mencapai 600 juta rupiah. Anda bisa saksikan polisi bagaimana sudah menyita sejumlah barang bukti termasuk melakukan pengejaran terhadap pihak yang memberikan pekerjaan promosi kepada Ferdian Paleka. Ya, ini kita lihat barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian dan juga bagaimana Ferdian Paleka tetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Selanjutnya kita juga akan lihat bagaimana perputaran uang yang terjadi dalam bisnis judi ini, terutama bisnis judi online yang kita soroti pada malam hari ini. Kita akan lihat data dan fakta berikutnya. Nah ini, putaran uang judi online 57 triliun 2021, kemudian setahun berikutnya meningkatnya sangat luar biasa, Mas MK, menjadi 81 triliun rupiah. Kemudian juga kita akan lihat bagaimana adakah data terbaru, tapi setidaknya kita berangkat dari 2 tahun terakhir ini saja. 57 ke 81. Nah ini transaksi terindikasi judi, ada 3.400 laporan. Kemudian tahun berikutnya juga meningkat sampai 3 kali lipat, bahkan hampir 4 kali lipat, 11.222 laporan. Mas MK. Ada survei lagi kan bahwa nomor Indonesia menempati peringkat nomor 1 dunia dengan pelanggan judi online terbanyak kan. Dan itu kalau perbandingannya dibanding negara-negara yang lain itu jauh sekali. Jadi kalau kisaran misalnya 90% gitu ditempati oleh Indonesia, urutan kedua itu mungkin hanya 30 sampai 40%-nya gitu. Jadi besar sekali para pengguna judi online. Makanya jangan heran kalau seringkali ada terima kasus yang kemudian ada yang rela, bahkan ada misalnya itu kan pegawai bank nilep duit nasabah habis buat judi online. Ada kan banyak kasus terjadi seperti itu. Ada yang bunuh istrinya gara-gara apa, juga gara-gara judi online misalnya seperti itu. Nah, ini sih mengkhawatirkan karena kita menjadi kayak semacam sarang judi online terbesar di dunia gitu, tapi kitanya nggak dapat apa-apa. Negara tidak dapat apa-apa. Negara tidak dapat apa-apa. Ini kita lihat juga, Mas MK, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai itu. Negara melegalkan judi online di Inggris, pendapatannya sampai seperti itu. Australia, kemudian juga dan negara-negara lainnya. Ini adalah yang didapatkan oleh negara tersebut dengan melegalkan judi online. Indonesia? Nah ini seperti sebuah simalakama sebenarnya. Kalau dilegalkan dengan misalnya dipajekin gitu, berarti kita melawan undang-undang. Ya. Tapi kalau dibiarin, kenyataannya adalah dari dulu sampai sekarang ini tetap ada. Dan transaksi kalau tadi tahun 2002 itu 81 triliun, berapa tuh uang negara yang kemudian ya itu artinya kalau itu kan uang orang Indonesia gitu ya, habis di judi online, transaksinya sebesar itu. Sementara negara tidak dapat apa-apa. Makanya sempat ada wacana kan gitu yang digaungkan Menkominfo kalau nggak salah ya, untuk apakah mungkin kalau judi ini kemudian dilegalkan, karena memang tapi tadi resikonya kayak seperti buah simalakama gitu. Kalau gitu memang situasinya serba susah. Serba salah, sama kayak prostitusi kan sebenarnya. Itu pendapatannya sebenarnya juga hampir mirip-mirip, beda-beda tipis. Kalau kita hitung pukul rata gitu dalam setahun, dia dari prostitusi itu dari segala kelasnya bisa mencapai 25 triliun sampai 30 triliun dalam setahun. Iya, Mas MK, terima kasih sudah bersama kami memberikan keterangan mengenai judi online yang sedang merebak ini. Tapi yang pasti pemirsa, setelah jeda Anda juga bisa menyaksikan Perempuan Bicara yang mengangkat tema mengenai produksi film porno yang kita juga bahas beberapa pekan terakhir ini. Dan terakhir juga, selamat malam, kita akan kembali lagi esok 18.30 Indonesia Barat. Saya Putri Villa pamit, selamat malam, sampai jumpa. Jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku ini kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum Le Mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le Mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh. Bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak.
Tapi beda kalau minum le mineral, rasanya enak, gak bikin enak. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum le mineral ya.